Sampai 3 tahunan ya kan. Artinya api tidak sampai menjelat tidaknya. Dua blokan kirinya aman. Jadi yang 41 tinggalnya Ada Pak, 9 orang di ruang. Coba dikasih. Iya. Yang 8 orang tadi. Iya. panas. Saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan turut atau sangat berbelasungkawa, sangat berduka atas peristiwa yang menyebabkan tewasnya atau meninggalnya 41 warga binaan lapas ini di 41 orang, kemudian ada beberapa yang luka-luka yang masih dalam perawatan. Saya sudah melihat tempatnya, melihat juga yang masih dirawat di sini tadi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Kemasyarakatan telah membentuk gugus tugas. Ada yang tadi menangani soal keluarga, ya. Kalau ada keluarga yang perlu ketemu atau informasi, sini sudah ada timnya. Ada yang macam-macam lah. Saya sudah lihat tadi laporannya. Yang paling perlu cepat itu adalah hubungan keluarga. Yang lain-lain sudah ditangani dengan baik. Saya untuk itu yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kecepatan langkah yang diambil oleh aparat-aparat dari Direktorat Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian Polri, kemudian rumah sakit ya, rumah sakit, TNI, Wali Kota Tangerang, dan yang lain-lain. Dan saya sebut satu persatu. Saya melihat ada kecepatan langkah yang sudah dilakukan sehingga sampai sekarang situasinya sudah sangat terkendali, tinggal memfollow up dari akibat-akibat yang itu, ya, akibat dari kejadian itu. Kemudian itu yang kedua, saya bicara lain yang sifatnya kebijakan umum pemerintah terkait dengan kasus ini. Saudara, kalau melihat jumlah korban, melihat peristiwa ini ada dua hal. Yang satu, korbannya itu dari 40 orang itu tindak pidana narkoba, satu terorisme. Itu satu. Ada. Yang kedua, hunian penjara kita itu sudah over kapasitas. Nah, untuk itu kami sedang mendiskusikan tadi, terus saya berangkat ke sini bicara dengan Menkumham. Sebenarnya saya sudah lama bicara situasi lembaga pemasyarakatan ini dengan Menkumham, sudah beberapa kali presentasi di tempat saya. Saya juga dengan Pak Reinhardt ini sudah berkunjung ke daerah-daerah tertentu untuk melihat betapa lembaga pemasyarakatan itu sudah tidak kondusif. Lebih dari 200.000 narapidana atau warga binaan itu, separuhnya itu 50%-nya itu narkoba, kasus narkoba. Bayangkan satu kejahatan mendominasi 50%, sisanya kejahatan-kejahatan lain yang jumlahnya sedikit. Ini tentu ada sesuatu yang harus kita bicarakan lagi, bagaimana menangani kejahatan narkoba dan memfollow up-nya di pengadilan dan memfollow up putusan pengadilan.
Yang kedua overkapasitas. Saya sudah berkeliling sejak tahun 2004 saya menjadi anggota DPR, berkeliling ke seluruh Indonesia melihat lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Reinhardt ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu, kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang, dan itu semuanya narkoba. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang tadi saya bicarakan dengan Pak Menkum Ham. Membangun, yaitu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah overkapasitas. Ini sejak tahun 2004 itu dibicarakan terus antara pemerintah dan DPR, tetapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran, pertimbangan ini itu. Tadi saya dengan Pak Menkum Ham ya segera akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat. Saya katakan kalau orang membangun itu kan perlu uang dan perlu tanah. Saya katakan sudah, saya yang cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektar, nanti kita cari biayanya. Dari mana ribuan hektar ini? Saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan tadi, tanah-tanah yang dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu, oke, nanti kalau lembaga pemasyarakatan perlu berapa? 1000 hektar di seluruh Indonesia ini. Daripada apa? Tidak dirampas dari obligor atau debitur yang melakukan pembangkangan atas hutang. Itu satu, ya. Dan itu tidak terlalu sulit. Tinggal kami nanti mencari anggarannya. Lalu yang kedua, soal kasus narkoba ini mendominasi tingkat hunian lebih dari 50%. Apa yang terjadi di sini? Ternyata yang banyak di situ kasus narkoba itu adalah pengguna yang pada umumnya korban atau orang yang karena dalam banyak kasus itu terjebak bawa tas, ada orang masukkan barang ke sana, tangkap di sana. Itu banyak sekali. Ada orang dititipi karena ngerti, tolong diantar ke sana, bawa, kena masuk penjara juga. Sehingga tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkum Ham, dari mana kita bicara yang orang yang oke lah, yang bandar-bandar itu jangan kita ini, tetaplah hukum sesuai vonis yang inkrah. Tapi yang korban-korban dan pengguna yang menjadi korban ini kita pikirkan apakah itu harus masuk lapas semua, apa tidak lebih bagus dengan selektif di apa namanya direhabilitasi. Kan ada tuh tidak terbukti Anda atau pada tahap tertentu iya tapi ini adalah korban, rehabilitasi sehingga penjara itu tidak perlu terlalu penuh dengan itu. Karena kita tuh dulu kan namanya penjara di zaman Belanda tahun 50-an digagas, kalau gitu jangan pakai nama penjara, pakai lembaga pemasyarakatan. Tujuannya apa? Untuk memanusiakan manusia. Kalau ditumpuk-tumpuk gitu dengan penuh penderitaan gitu, kapan mau dimanusiakan, kapan mau dimasyarakatkan dengan baik. Nah, kita akan diskusikan lagi ini sehingga nanti akan lebih jelas bahwa visi pemasyarakatan kita itu memanusiakan kembali manusia yang tersesat karena tindak pidana agar bisa kembali ke masyarakat sebagai manusia normal. Akan dibina. Pembinaan itu sudah dilakukan, tetapi karena itu terlalu banyak gitu sehingga tidak fokus, tidak terbagi beban-beban fungsinya, sehingga
ya salah satu akibatnya terjadi peristiwa seperti ini. Tentu ada soal-soal lain, ya, tetapi itu salah satu akibat dari akumulasi permasalahan dua tadi. Saya kira itu dari saya. Saya persilakan kalau ada yang tanya.